Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Mari kita berikan tempat yang terbaik untuk kita berdatang memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Selamat sore, shalom. Sekali lagi shalom. Berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Ya Tuhan kita yang baik, ya Tuhan yang mengasihi hidup kita. Bahkan percaya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita mau datang di hadapan Tuhan saat ini menaikkan syukur kita yang terbaik. Sebelum itu saya ingin kita semua berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau datang menghormati Tuhan untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Sekian lama ya Rabaya, sekian lama ya Rabaya. Kami naikkan syukur kami Tuhan untuk segala yang terbaik yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau menyediakan segala yang terbaik yang kami perlukan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami rasakan kasih-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Bahkan kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu ada bersama dengan kami. Dan saat ini kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu, kami rindu untuk boleh datang Bapa. Kami rindu untuk boleh menyatakan syukur kami lewat hidup kami, pujian kami yang terbaik rindu kami persembahkan untuk kami boleh datang memuji dan memuliakan Engkau Bapa kami. Mari Allah Roh Kudus bekerja atas tempat ini, bekerja atas hidup kami. Kami mau buka hati kami saat ini Bapa, untuk kami boleh merasakan hadirat Allah bekerja bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, Roh Kudus memenuhi kami, menjamah setiap hati kami. Kami percaya di saat kami datang dengan hati yang tulus kepada Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita umat Tuhan yang mengasihi Tuhan dan siap mempersembahkan yang terbaik. Mari bersama dengan saya kita berkata amin. Amin. Berikan suara kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Di Bapa yang setia, sungguh Dia Bapa yang mulia. Tenanglah jiwaku. Kau setia, Bapa
di dalam doa yang akan Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih seperti yang telah kerinduan. Segala nama yang segala nama yang terbaik. Sebab kami tahu Allah yang setia. Kau tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan kami, Tuhan.
sembah. We worship you. Bangun hubungan yang intim. Hanya dekat Allah saja ada ketenangan. Oh, Rabbasya. Jesus. Oh, ya Allah. Jesus. Indahnya dalam hadirat-Mu, Bapa. Oh, ya Allah. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu,
pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Saya saudara di dalam hati, semua disediakan bagi yang terkasih. Angkat tangan dulu. mustahil bagi Tuhan. Amin. Ayo katakan dengan imanmu, Allah. Biar surga bergetar, saudara.
Harus 10. Ada sukacita, amin. Ayo beri senyuman yang terbaik buat kanan kirimu. Siapa diberkati oleh firman Tuhan? Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya angkat tangannya dong. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Biar kita selalu dalam hadirat Tuhan. Pegang janji Tuhan. Karena di dalam janji Tuhan ada kebenaran. Biar Roh Kudus memimpin kita melalui hamba-Nya. Pegang firman-Nya, saudara, dan tanam dalam hati kita dan lakukan apapun yang kita lakukan. Tuhan buat keberhasilan. Dan percaya katakan amin. Yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.
Buat kami hidup di dalam kebenaran kasih-Mu, agar hidup kami di bumi seperti di sorga. Di hari-hari akhir Tuhan, Engkau nyatakan bahwa keadaan tidak bertambah baik, tetapi kami orang-orang pilihan-Mu akan hidup lebih dari pemenang. Hidup di dalam musim-musim yang penuh dengan fruitful dalam kehidupan ini. Anugerahkan kepada kami anugerah yang terbesar dan terindah dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom. Tema firman Tuhan kita fruitful months. Saya mau ajak melihat tentang teruji, berkualitas, dan terpuji. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan lebih dulu di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sama-sama. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sama-sama katakan amin. Firman Tuhan berkata tentang jalan lurus. Pribadi yang jujur, yang hidupnya seturut dengan firman, yang hidupnya berintegritas, yang hidupnya tidak mengejar apa yang dunia tawarkan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus pernah pesankan bahwa iblis datang untuk mencuri dan membunuh, bahkan membinasakan. Sebab iblis adalah bapa segala dusta. Tetapi Yesus datang supaya kita mempunyai hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Inilah yang mestinya kita pegang hari-hari ini, supaya kita tetap berjalan lurus. Karena hidup ini, kalau kita tidak pegang apa yang firman ajarkan, kita akan mudah sekali jatuh dalam kehidupan. Ada banyak sekali dalam kehidupan ini suara-suara yang bising, perkataan-perkataan yang terus bergema di dalam kehidupan kita. Bahkan satu kata yang muncul dari satu orang mencapai titik yang 1000 orang, menjadi 1000 kata, 1000 perbedaan di dalamnya. Jadi kita butuh di dalam kehidupan ini mendengar akan suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita juga sering mendengar perkataan utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam hidup, pelayanan tinggalkan semua, fokus melayani Tuhan. Itu benar, itu tidak salah. Tetapi segala sesuatu yang datang dari kebenaran terkadang oleh iblis diputar balikkan pengertiannya, karena Hawa dan Adam jatuh oleh karena pengertian yang terbalik. Kita juga diajarkan dalam hidup ini, mari utamakan kepentingan sesama daripada kepentingan diri sendiri. Jangan hidup egois. Kita diajarkan seperti itu. Bahkan seluruh dunia berkata, hiduplah beramal, supaya hidupmu, garis keturunanmu, semuanya baik keadaannya. Tetapi kita terkadang menerima segala sesuatu tanpa pengertian, atau mungkin pengertian kita tidak tepat. Bolehkah saya tahu di antara Bapak Ibu siapa yang sering naik pesawat? Yang pernah naik pesawat? Yang belum naik pesawat? Yang bingung apa itu pesawat? Pesawat itu kalau mengalami suatu keadaan tidak baik, goncangan, tiba-tiba maskernya turun. Ilmu kerohanian kita tidak bisa kita terapkan dengan pengertian yang apa adanya. Karena kalau kita berkata, ayo utamakan kepentingan orang lain, utamakan Tuhan, jangan egois. Jadi semua orang dalam satu pesawat berlomba-lomba untuk memberi masker kepada orang lain. Akhirnya satu pesawat mati semua. Ini kita harus paham ilmu ini. Kenapa?
Karena dalam kehidupan ini tidak semuanya bisa langsung masuk cucuk logi. Kalau cucuk rawa enak, itu mahal burungnya. Kalau cucuk logi ini terkadang bisa kebetulan tepat, tapi kadang-kadang bisa membuat satu penumpang pesawat mati semua. Karena aturannya kalau masker turun sebelum kita tolong bahkan anak bayi yang masih kecil, itu ibu bapaknya harus pakai masker lebih dulu baru menolong anaknya. Pengertian ini kita harus pahami. Karena itulah Yesus mengurung semua hukum dari mulai Taurat sampai hukum Yesus dengan satu kalimat, segenap hati. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kasihilah sesamamu segenap hati seperti dirimu sendiri. Ini sesuatu yang harus kita pahami. Kalau kamu tidak mau orang lain berbuat buruk kepadamu, kamu juga jangan berbuat buruk kepada orang lain. Sebab apa yang kamu tabur, apa yang kamu perbuat, itu kembali kepadamu. Ini satu pemahaman yang harus kita dapat. Karena saya temukan di akhir zaman ini, orang jujur itu sering disalahpahami. Yusuf itu anak mami di dalam kitab suci. Yusuf itu anak papi. Jubahnya aja paling bagus. Dan Yusuf itu pada mulanya bukan orang pilihan Tuhan. Secara hierarki, yang menjadi pilihan utama, yang punya bagian kesulungan adalah Ruben. Tapi Ruben, kata kitab suci, menaiki petiduran bapaknya, jatuh sama ibu tirinya. Maka hak kesulungannya jatuhnya kepada Yusuf. Jadi kita di dalam kehidupan ini harus hati-hati dengan kasih karunia. Jangan sepelekan kasih karunia. Bung Dani boleh angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Roh berkata, persiapkan dirimu perdalam firman. Akan Tuhan buka kesempatan bagimu untuk masuki pelayanan khotbah-khotbah ke gereja-gereja Tuhan. Terima firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Orang jujur itu sering difitnah. Lihat, terkadang orang jujur tidak punya kesempatan membela diri. Yusuf itu diingini sama tante Pot. Yusuf itu berondong. Saya baru dengar kata berondong ini di Surabaya sebenarnya. Saya dari dulu dengarnya kedongdong, saudara ya. Kok ada berondong gua? Apakah itu ya? Ternyata di Surabaya berondong ini populer sekali. Saya baru tahu ada kata berondong buat anak-anak muda. Jadi ketika tante Pot melihat Yusuf, wow, selain cakep, ganteng, ada urapan Tuhan atas Yusuf. Hingga menimbulkan hawa nafsu, gelora. Seorang tante Pot mau mengajak Yusuf untuk melakukan hubungan suami istri. Ini disebut perzinahan. Dan ini membuat seorang Yusuf ketakutan karena harus mempertukarkan kasih karunia yang baru dia terima dari yang tersulung turun ke dia. Sekarang kalau dia lakukan hal tidak senonoh ini, hak kesulungan turun ke siapa nggak jelas nantinya. Di dalam kekristenan ini kita sering mengabaikan kasih karunia ini. Kenapa? Karena kita tidak menyadari bahwa Tuhan ketika memilih kita, Tuhan punya rencana besar lewat hidup kita untuk keluarga besar kita lebih dulu. Terkadang kita lupa bahwa segala sesuatu yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita ini bukan untuk diri kita semata-mata, tetapi ada tujuan Tuhan yang besar di balik hidup kita ini untuk orang-orang sekitar kita, mulai dari keluarga kita, bahkan untuk tetangga kita, bahkan untuk kota di mana kita tinggal, bahkan untuk bangsa di mana kita dilahirkan. Anak-anak Tuhan suka mengabaikan hal-hal besar seperti ini, hingga pada akhirnya genetika roh yang merupakan roh Raja Wali, ada banyak orang Kristen ganti jadi bebek. Saya berkata, ada banyak anak-anak Tuhan mengambil genetika bebek dalam hidupnya, sedangkan kita ini dikodrati jadi genetikanya adalah Raja Wali. Raja Wali itu bulu-bulunya itu bukan main, indah, bersih, dan dia mainnya di atas gunung-gunung yang tinggi, di tengah badai, di tengah kesulitan, malah dia menikmati badai dan kesulitan itu. Bahkan setiap kali dia turun ke bawah ada tujuannya untuk menangkap mangsa. Dan Raja Wali itu hanya punya kesempatan 2 kali dalam hidup.
Satu kali dilahirkan, satu kali mabung untuk masuk kemuliaan yang lebih besar. Paruhnya mesti copot, cakarnya mesti copot, bulunya mesti copot. Dia harus mengalami proses mati satu kali untuk masuk kemuliaan yang lebih besar. Anak-anak Tuhan lupa akan kodrat ini, hingga semua milih jadi bebek-bebek rohani. Ada banyak anak Tuhan masih main kotoran, berkubang di antara orang-orang yang durhaka. Orang-orang kotor di meja makan kita duduk, kita dengarkan kekotoran bebek-bebek ini. Kita biarkan semua yang duniawi di balik roro, absintus, akar pahit dan fitnah masuk ke telinga kita, merusak hati kita, hingga kita tidak sadar kesalehan kita, ritual hidup kita, semua penyembahan kita itu sudah kotor di hadapan Tuhan. Mari kita perbaiki mesbah mulai dari hati kita ini lebih dulu. Biarkan hari ini cambuk Yesus merobek akan manusia dalam kita, untuk mengeluarkan manusia roh yang murni itu, untuk benar-benar kekudusan Tuhan memancar lagi. Dan jangan izinkan siapapun di dalam hidup ini memasukkan kekotoran bebek-bebek itu dari telingamu, dari matamu, dan bermuara ke hatimu. Sebab engkau tidak dilahirkan jadi orang yang seperti bebek-bebek, tapi engkau adalah Raja Wali Tuhan, orang yang dipakai untuk kemuliaan. Jalan lurus inilah yang Tuhan ingatkan kepada kita. Kalau engkau mau fruitful, berkemenangan, berkelimpahan, berbuah dan berbahagia, berjalanlah di jalan yang lurus ini. Jangan izinkan apapun membuat engkau meninggalkan jalan Tuhan yang lurus ini. Integritas ini perlu di dalam kehidupan Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Ada orang berkata, selain saya dengar kata brondong, di kota ini ada yang berkata, Bu Enjo, rebut Pak Johan dari hidup saya. Saya terkejut. Kapan saya punya pacar di kota Pahlawan ini? Saya tidak pernah punya pacar dan belum pernah mengucapkan I love you kepada siapapun selepas istri saya meninggal. Saya tidak tertarik kepada siapapun. Jadi ketika saya mendengar ini, saya ingat bebek-bebek rohani, bebek-bebek yang main di kubangan yang kotor. Maka saya anggap ini sampah-sampah yang harus kita singkirkan dalam hidup. Mari angkat tanganmu, katakan, semua sampah bebek-bebek rohani aku singkirkan dari hidupku. Get out, keluar. Roh yang disebut dengan kubangan-kubangan bebek ini keluar, tidak ada tempatnya di dalam hidupmu. Amin. Dan kemudian ada juga di kota Pahlawan ini senior-senior datang ke saya dan bertanya, Pak Johan begini begitu. Saya ditanya, saya jawab jujur. Kalau saya tidak ditanya, saya tidak akan pernah bicara, karena saya tidak tahu apa-apa. Karena saya tahu bahwa ketika saya pergi ke sebuah pelayanan, meninggalkan anak-anak, meninggalkan kota, dan membawa hidup ini hanya untuk Yesus, yang lain saya tidak peduli. Hingga ada senior-senior di kota Pahlawan ini berkata, Pastor Johan, saya tidak ngerti om. Ayo, tak jemput kamu sama istrimu, nanti kita makan malam, nanti kita ngobrol. Jadi ada senior-senior jemput saya, kemudian jemput istri saya, kami makan. Ketika makan, saya diwawancara, ditanya. Saya jawab apa adanya, karena memang nggak ada apa-apa. Orang jujur itu, saudara, di dalam hidupnya itu bersih. Orang bersih itu, saudara, tidak pernah takut sama orang. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, ada Roh Allah, hidupnya merdeka. Yang dia takut cuma Tuhan, Sang Pencipta semesta alam. Dia tidak takut sama siapapun. Amin. Maka ketika orang jujur melayani, dia tidak penting kamu kaya, kamu konglomerat, atau kamu melarat. Kalau itu pelayanan, pasti yang salah tetap diingatkan dan ditegur. Yang Tuhan beri upah, yang Tuhan beri penghargaan, mereka tetap tidak pandang muka, menyampaikan pesan apa adanya. Dan ketika saya menjawab, yang punya restoran terkejut. Loh, kok ceritanya beda? Loh, kok Pak Johan tidak gitu ya? Ya saya nggak ngerti, saya bilang, ini masalahnya ada di mana? Saya nggak ngerti. Oh, di kemudian hari setelah digulung-gulung, diputar-putar, ketemunya kubangan bebek-bebek lagi. Akhirnya ketemu, ternyata sumbernya dari orang-orang yang melayani.
Dan Bu Angel difitnah habis-habisan di balik hidup saya. Makanya kemuliaan di istri saya itu besar sekali, melebihi Philip. Kalau Philip terus terang, terang terus. Kalau istri saya bersinar terang sepanjang hidup, lebih dari Philip. Dan setelah saya periksa, dan tak tanggung-tanggung dulu datang berperkara, saya periksa. Yang difitnahkan kepada saya, difitnahkan kepada istri saya, ternyata mereka mengalaminya dan melakukannya dalam hidup mereka. Jadi saudara nggak perlu takut. Di jalan lurus ini, yang bisa menghakimimu adalah orang yang menjadi pelakunya. Dan ternyata apa yang terjadi? Ya, hidupnya berantakan berkeluarga. Bahkan yang difitnahkan ke Bu Angel, di keluarga turunannya juga jadi. Malah saya terkejut ketika anak-anak saya buka dan berkata, "Papa, Mama, ini kenal nggak? Siapa ini? Ini loh toko-toko di dalam IG ini baru cerai. Dan sekarang ini dekat ini jadi peliharaan." Saya kaget. Karena bagi saya peliharaan itu biasanya hamster, kelinci. Akhir zaman manusia dipelihara, loh, saudara. Lihat kiri kanan, katakan, jangan ada dusta di antara kita. Kenapa? Karena ini jalan fruitful, jalan orang jujur, dan Tuhan membela orang-orang jujur ini, saudara. Nggak tanggung-tanggung. Izin Pak Hendri, salam jangkrik. Karena Steve suka bilang, "Om, kalau ketemu Pak Hendri nggak jauh dari jangkrik." Semula saya pikir jangkrik itu gang kecil, saudara. Beberapa bulan lalu sama Pastor Susi sama Pak Hendri dan istri kami dijamu makan di jangkrik, saudara. Ternyata di jangkrik itu banyak bigul. Nah, minggu lalu ada teman-teman tim kami pelayanan di kota Surabaya bikin kejutan buat istri saya. Kemudian kami ada juga pelayanan di beberapa persekutuan, dan kaum wanita itu tiba-tiba bikin kejutan. Dan saya terkejut juga, kenapa? Diajaknya untuk bersyukur di jangkrik. Ternyata jangkrik yang tempat saya makan sama Pastor Susi sama Pak Henry dan Ibu itu di luar, ini di dalam ruangan. Dan ketika saya turun mobil, saya masuk, ada seorang pria pengusaha muda langsung nunjuk saya, "Loh, kok Father ada di sini?" Ini satu-satunya di dunia yang panggil saya Father, pengusaha muda di kota Surabaya. "Loh, kok Father ada di sini?" Saya bilang, "Ini lagi ibu-ibu bikin kejutan buat Acikmu." "Oh ya, kapan ketemu? Kapan ketemu?" Nah, ketika saya sediakan waktu sama pengusaha muda ini, dia bercerita. Dia berkata, "Father, aku ini disuruh menjauhi Father." Saya bilang, "Nggak usah menjauhi juga. Saya nggak pernah telepon, nggak pernah WA kamu kok ya. Dan kamu juga kalau telepon saya ada kepentingannya, Father, tolong aku Father. Aku dikejar-kejar sama orang Ambon." Saya ngobrol-ngobrol seperti itu, dia tertawa ngikik. Lalu dia bercerita, dan ceritanya sama. Jadi dia juga menerima pemberitaan yang buruk, tapi dia berkata, "Loh, kok aku lihat hidupnya Father Johan dengan sing yang satu ini, kok hidupnya Pak Johan lebih bagus." Lalu dia berkata, "Aku tidak mau dengar." Maka kemarin ketemu dalam keadaan dia curhat di jalan. Dia berkata, "Father, lagi bingung dengan bisnis, saya lebih bingung lagi dengan anak." Dalam satu perjalanan ke mobil sampai ke Pasar Atom, dia ditelepon pengusaha besar di kota Surabaya dan berkata, "Aku lali loh, mau cari kamu lali, namamu lali, tapi sekarang kok ingat, orang ini memberi bisnis kepada dia di depan saya." Lalu tak tanggung-tanggung yang dia curhat ke saya tentang anaknya. Dikatakan, "Anakmu kan sudah besar, sudah selesai sekolah, melo aku, kerja aku atur, langsung kerja bulan depan, semua gaji aku atur." Dia langsung berkata, dia pandangi saya. Dia berkata, "Kok bisa sekejap mukjizat?" Jalan orang jujur, saudara, itu ada jejak kaki Tuhan yang berlemak. Jalan orang jujur, saudara, itu membawa berkat bagi banyak orang. Dan siapakah yang musuh atas orang jujur ini? Sama-sama katakan iblis. Dan iblis pakai siapa untuk merusak jalan orang jujur ini? Iblis pakai orang Kristen yang punya roh iri hati.
Iblis pakai orang Kristen yang punya hati yang penuh dengan akar pahit. Iblis pakai orang Kristen yang hatinya tidak bersih. Jadi kita harus paham, yang menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan kadang-kadang bukan iblis terang-terangan, tapi perkataan pahit dari saudara-saudara seiman kita sendiri. Lihat kiri kananmu, katakan bertahan. Kamu sanggup bersama Yesus menahan semua perkataan pahit itu. Bersama Yesus kamu pasti menang. Amin. Jadi yang pertama adalah jalan lurus, jalan orang jujur. Itu pasti membuat hidupmu fruitful. Karena jalan itu membuat kita teruji, berkualitas dan terpuji. Yang kedua, yang terakhir, Matius 7 ayat 16 sampai yang ke-20. Matius pasal yang ke-7 ayat 16 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Sama-sama. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sama-sama katakan amin. Yang kedua, fruitful itu harus nampak dari buah yang memancar dalam kehidupan. Gak usah kejar pujian manusia, gak usah takut difitnah siapapun, ditolak, dijauhi, ditinggalkan. Karena Yesus juga disalibkan dalam keadaan sendiri. Gak usah pusing. Yesus itu pendampingnya adalah penjahat di kiri kanannya. Jadi kalau kita pikul kemuliaan Tuhan, ada tugas rencana Tuhan besar dalam hidup kita. Kita mesti punya integritas, hidup dalam kasih. Jangan kotori dirimu dengan apapun. Berdiri tegak untuk rencana Tuhan. Karena tugasmu ini yang kamu selesaikan di bumi akan sampai ke sorga. Pegang ini. Saya bertemu sahabat-sahabat saya, rekan-rekan hamba Tuhan dalam dan luar negeri, setelah 13 tahun lebih tidak ketemu pasca saya menyepi. Karena selepas istri saya meninggal dunia, saya tutup diri lebih dari 13 tahun saya tidak bertemu. Begitu Tuhan sudah berkati saya, melengkapi hidup saya dengan istri, saya bertemu dengan beberapa rekan-rekan sekerja yang sudah 13 tahun lebih tidak ketemu. Saya masih orang yang sama. Karena saya nyanyinya, aku masih seperti yang dulu. Tapi kalau jemaat nyanyinya, nenek moyangku. Ini seorang pelaut semua. Gak apa-apa, tidak salah. Karena Yesus kita memang sering main ke danau. Ya, Bapak Ibu terkasih, dalam tahun saya bertemu beberapa rekan sekerja. Ketika duduk sama-sama, roh Tuhan hinggap ke saya. Dan ketika hinggap, saya sampaikan, saya berkata, brother, pastor, kamu lagi khawatir, kamu lagi problem ya? Dia langsung berkata, no, I'm fine, Pastor Johan. Kamu problem, kamu lagi khawatir. No. Hitungan beberapa menit kemudian, lalu dia berkata, yes, istriku lagi kena sakit dan sakit stroke. Maka aku tidak mudah pergi-pergi pelayanan ke luar negeri. Kenapa? Mesti melayani istri. Dan satu lagi saya bertemu, wah, masih muda, junior kami nih, hamba Tuhan bangsa-bangsa. Pelukan dia berkata, wow. Dia boleh berkata lagi, Pastor Johan perlu saya tidak usah pakai jalur-jalur, langsung kontak saya datang. Dan ada satu lagi, ini Bu Susi pasti tahu, seorang generasi senior bersama saya. Hampir 3-4 tahun kami bikin janji ketemu, tidak pernah kesampaian. Dia seorang hamba Tuhan JKI yang sangat tersohor di dunia medsos. YouTube-nya sangat luar biasa. Kemudian ketika istri dan anak-anak saya pergi ke Singapura karena dapat berkat Tuhan penghargaan, mereka lulus cum laude terbaik. Anak pertama ranking 6 terbaik, lulusan hukum di Trisakti dari 7.800 jumlah siswa. Anak nomor 2 terbaik nomor 1 di UI. Tuhan beri mereka penghargaan, mereka pergi ke Singapura. Bapaknya tinggal dengan bungsu sendiri. Lalu
teman ini telepon, "Bro, ayo, aku di Mall Kelapa Gading nih. Ayo ketemu. Kamu di mana? Saya di rumah. Ayo datang sini." Mobil dipakai si bungsu berangkat kuliah. Di rumah tidak ada siapa-siapa. Di mana-mana saya selalu diatur istri sama anak, mau pakai Grab, mau pakai Gojek, GoFood, GoSend, serba Go diatur anak-anak. Handphone saya ini cuma isinya firman dan rekaman, gak ada isinya. Jadi saya bingung saat itu, saat masa orang lagi puasa, dan itu dia telepon jam orang mau buka puasa. Saya bingung gimana. Akhirnya saya melangkah, saya berkata yes. Saya mandi cepet-cepet, ganti baju, saya jalan ke depan nyari angkot. Hampir setengah jam saya tunggu angkot. Akhirnya ketemu, saya naik. Biasanya zaman saya naik angkot 13 tahun yang lalu, saya belum pernah naik angkot selama ini. Kami bisa bayar uang tunai. Tapi kali ini sopirnya menolak dan berkata, "Pak, nggak bisa pakai tunai." Lalu saya berkata, "Loh, kok nggak bisa? Harus pakai kartu." Jadi anak-anak Tuhan harus ngerti, dunia ini berubah-berubah. Kita harus beradaptasi. Tapi saya udah keburu naik, saudara. Kan nggak mungkin saya turun tengah jalan. Selain sebagai pendeta, saya adalah tokoh masyarakat yang dipilih jadi Pak RW. Saya ini Pak RW, saudara ya, Pak RW. Lebih tinggi dari Pak RT. Lalu saya berkata, "Pak, maaf, izin, saya nggak punya kartunya. Hidup sebagai hamba Tuhan mengikuti Yesus ini apapun nggak punya, saudara. Kartu nggak punya, telepon juga isinya seperti, dan ini jadul, saudara. Ya, saya rasa maling kalau sampai ngambil handphone Pak Johan itu maling paling sial di dunia. Pak Johannya keren, handphonenya kuno, saudara. Ya. Lalu saya berkata, izin, saya ada perlu ketemu rekan saya, dan saya ini Pak RW. "Oh, Pak RW, siap. Tak apa-apa, naik aja kalau Pak RW," katanya. Dapat fasilitas gratis. Saya bertemu teman ini, saudara. Ini satu toko yang membuat saya sebenarnya, kenapa saya tidak ikut retreat tahun ini, khususnya izin, nanti saya tidak ada di retreat sinode. Karena kami sama-sama komitmen, ayo retreat tahun ini kita pegangan tangan, kita berangkat sama-sama. Dan dia tidak bisa berangkat. Dari pembicaraan kami, diskusi banyak sekali, dan dia sudah keliling dunia nih, teman-teman. Jadi ini satu rekan sekerja dalam Tuhan ini sudah baru pulang dari Australia. Saya 13 tahun tidak melihat pelayanannya, dia udah keliling dunia, dan view medsosnya itu udah masuk angka jutaan. Lalu dia berkata, "Pastor Johan, menurut kamu gimana? Aku ini ditawari green card tuh, Pastor. Tuhan ngomong sama saya, suruh dia ambil." Lalu saya bilang, "Ambil aja, bro. Jangan ditahan, bro. Kalau orang nawari itu pasti Tuhan, ambil aja." Dan menjelang kami bubar, ada beberapa kalimat tercetus sebelum kami berpisah. Saya masih mengulang dan berkata, "Bro, green card-nya diambil. Karena pelayanan kamu ini, kamu pasti ditangkap orang, cepat atau lambat. Kalau model saya ini, mungkin bisa jadi menteri agama nantinya." Dia ketawa, kami pisah sambil dada-dada. Gak nyampe beberapa minggu kemudian, dia ditangkap lebih dari 40 aparat. Dan beritanya heboh di medsos, bisa ditonton sampai hari ini. Jadi karena inilah saya memilih nunggu sahabat ini. Kemarin istri saya telepon dan hubungi sinode minta izin, karena selain kan ada janji dengan sahabat ini, saya juga mengalami satu perjalanan keajaiban. Saya bertemu dengan sepasang suami istri yang boleh kita sebut konglomerat Bali, saudara. Dan ketika bertemu, semua penjaga mereka mengatakan diri kepada saya. Mulai dari yang bersorban, berjanggut panjang, pakai jubah putih, kemudian penguasa-penguasa dan Tuhan-Tuhannya orang Bali, termasuk datangnya satu ratu yang datang dari laut, saudara. Dan ketika saya sampaikan, suami istri ini terkejut, dan ketika kami ngobrol waktunya terbatas, lalu berpisah di pesawat, kami berangkat balik Jakarta. Dia kontak istri saya, dia berkata, "Kapan Pastor Johan mau ke Bali? Kami buka kamar khusus untuk keluarga Pastor Johan datang, kami tunggu." Jadi pas retreat sinode, saya udah keburu bikin schedule ke Bali, saudara.
Tuhan kita itu keren, bukan main, saudara. Amin. Kenapa? Karena buah kehidupan bersama Tuhan bisa sampai ke Bali, masuk hotel, saudara, masuk hotel, masuk villa, dan bersama Tuhan, saudara. Ini kita sedang menggenapi pelayanan Yesus. Saudara jangan marah kalau ada anak kecil, karena ada malaikat mereka yang sedang memandang Tuhan. Pak Henry fokus dengan jangkrik aja. Haleluya. Jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, sebagai penutup, salah satu tempat favorit saya di kota Surabaya ini adalah Pasar Atum. Istri saya sangat mencintai Pasar Atum karena di Pasar Atum banyak kue basah. Saya mencintai Pasar Atum karena tadi Pak Hendri bilang, Pak Johan kok makin kurus. Ini efek saya sama istri. Istri keliling-keliling, saya ikuti dia makan kue, saya tidak suka kue. Akhirnya saya makin kurus. Makanya dalam perkawinan, suami yang sayang istri, pasti istri tambah gemuk, suami tambah kurus. Haleluya. Nah, istri saya belanja pakaian, beli hadiah buat orang yang ulang tahun. Lalu saya bicara sama penjaga toko, kenapa ya? Kami di Jakarta mallnya kalau kencing itu gratis. Kenapa di Surabaya ini kok mallnya kayak gini harus bayar? Siapa yang nggak pernah ke Pasar Atum? Besok pergi ke Pasar Atum dan coba ke toilet, uji omongan Pak Johan bener enggak? Mesti bayar. Ya, di Jangkrik nggak bayar, Pak. Tapi ke Pasar Atum harus bayar. Ya, penjaga toko itu ngekek-ngekek dan kemudian bilang sama saya, ya inilah Surabaya, Pak. Saya berkata, memang kota pahlawan. Pahlawan itu kan bayar harga terus. Terus saudara sadar nggak? Saudara dilahirkan jadi para pahlawan, dari benih-benih pahlawan. Makanya kencing juga harus. Yang bayar harga itu cuma pahlawan. Haleluya. Lalu saya bilang sama penjaga toko, tolong doakan saya. Penjaga toko semua melihat saya terpaku, melihat saya terpana. Saya berkata, doakan saya supaya saya punya mall. Mereka senyum. Kalau saya punya mall, toiletnya saya gratiskan di Surabaya. Nanti saudara, kalau Pak Johan diberkati dengan anak cucunya punya mall di Surabaya, hal pertama yang akan dilihat adalah toiletnya gratis. Dan tidak cukup itu saja. Kepada penjaga toko saya berkata, kalau perlu nanti toiletnya siapa yang datang dikasih kembalian uang. Ya, kalau di sana 1.000, nanti kalau ke toilet dapat uang 1.000. Lalu penjaga toko berkata, nanti kami bolak-balik toilet nih kok. Inilah keindahan di dalam Tuhan. Jangan terlalu serius, saudara. Tuhan itu penuh sukacita. Jangan serius, karena saudara terkadang dalam hidup ini terlalu tegang, saudara. Orang tegang itu gampang kaget. Jangan terlalu serius dalam hidup ini. Relax. Coba pegang suami, relax Pak. Darah tinggi turun, relax Pak. Ya, mama pegang, relax. Diskon udah gak musim. Pengeluaran turun, relax Ma ya. Dengan demikian kita bisa mencapai keharmonian hidup berkeluarga dalam Tuhan itu indah dan ciamik. Saya sama istri menikmati kekayaan kota Surabaya. Dan sekali lagi saya umumkan di mimbar ini, tidak perlu ada satu gereja Tuhan pun yang takut, karena Pak Johan tidak digariskan jadi pencuri. Saya ini penjaga rumah Tuhan yang mengembalikan umat Tuhan masuk ke rumah Tuhan. Dan saya tidak akan curi domba siapapun. Kalau ada yang tercuri, lapor ke saya kembalikan lipat kali ganda jumlah jiwanya. Karena saya tidak dipanggil jadi gembala, jadi saya tidak akan mengambil domba siapapun. Tapi kalau kambing, tolong saudara perhatikan, karena saya doyan makan sup kambing. Itu kemungkinan saya yang makan kalau ada yang hilang semangkok. Amin. Mari Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bung Daniel, ref tadi dengan lembut, kita sama-sama masuki dimensi fruitful ini. Dan Bung Daniel juga masih siap ke depan. Bukan hanya uji nyembah, mesti mengabarkan firman.
Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Pejamkan mata, teduhkan jiwa di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita hidup jadi pribadi yang jujur. Tuhan ingin kita memiliki buah-buah kehidupan. Mari sama-sama naikkan pujian ini sebagai untayan doa kita. Haleluya. Kini aku berserah, resapi, resapi. Saya serahkan ke Pastor Susi. Kini aku berserah pada janganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku tak setia. Semuanya Tuhan sedang berbicara pada setiap kita pribadi lepas pribadi. Biarlah kita menjadi seorang yang berbuah dan bahkan memberikan kita memiliki sinar kemuliaan Tuhan. Berapa banyak dari kita, berapa banyak pribadi lepas pribadi hari ini, ketika kau mendengar kebenaran firman Tuhan, Tuhan sedang memposisikan dirimu menjadi pribadi yang membawa terobosan demi terobosan terjadi. Ketika kau melakukan suatu hal yang benar, ketika kau memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang lurus, bahkan ketika kau memiliki hati yang menyembah, Tuhan sedang memposisikan dirimu. Bahkan kau akan menikmati manifestasi kedaulatan Tuhan itu terjadi atas dirimu. Bahkan ada berapa banyak dari kita
Tuhan sedang jadikan engkau pribadi-pribadi yang mendatangkan suatu sukacita dimanapun kau berada. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa hal yang saya tangkap dari Pastor Johan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, bahkan badai apapun yang menerpa engkau, ketika engkau memiliki hati yang dewasa, memiliki hati yang berserah kepada Tuhan, Tuhan akan jadikan engkau menjadi orang-orang membawa damai. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan kau takut ketika engkau dihina. Justru hanya orang yang hinalah bisa menghina orang. Jangan kau takut ketika engkau dimanfaatkan. Justru orang yang bermanfaatlah yang sering dimanfaatkan orang. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika engkau dikhianati, bahkan ketika engkau difitnah, bahkan engkau diperlakukan tidak adil sekalipun, seperti Pastor Johan mengatakan, sering orang tulus tidak punya kesempatan untuk membela diri. Tapi sesungguhnya ketika kita tidak membela diri, justru kita memberikan kesempatan Tuhan untuk melakukan pembelaan untuk diri saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, biar melalui kebenaran firman tadi, kita semakin hari semakin bertumbuh, berbuah dan berdampak. Dan saya yakin percaya sore hari ini kita akan dibawa Tuhan memiliki karakter Kristus yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, saya rasakan urapan itu turun ke atas kita. Saya rasakan hadirat itu menyelimuti setiap kita. Saya rasakan tangan ajaib dan tangan kuasa Tuhan sedang menjadikan engkau pribadi-pribadi yang luar biasa. Inna nama kaya darah masikina boya nama kaya darah masikina boya nama inna darah papa inna darah kaya darah masikina Tuhan sedang melawat saudara. Urapan itu ada di tengah-tengah kita. Bahkan saya rasakan dimensi ilahi, bahkan frekuensi surgawi ada. Inama kaya dalam sikina boya. Bahkan setiap kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Kita akan dipersiapkan Tuhan menjadi generasi-generasi yang membawa suatu terobosan demi terobosan terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, rasakan urapan dan jaman Tuhan itu lawatan Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami yakin percaya kau memberkati kembali Pastor Johan Tuhan. Kau pakai beliau Tuhan, urapi beliau dengan urapan yang luar biasa. Kau berikan 7 roh turun ke atas dia. Inna makaya darah masikina makaya darah masikina makaya masikina Inna makaya darah masikina makaya masikina. Saya menangkap ada berapa banyak dari kita, ketika engkau memiliki hati yang menyembah, ketika engkau memberikan terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, bahkan engkau memperhitungkan setiap apapun dalam doa, apapun engkau persembahkan, Tuhan akan memberikan kekuatan ilahi yang luar biasa. Terima kasih Roh Kudus. Ibadah ini adalah milikmu Tuhan. Ibadah inilah Engkau yang memiliki.